Selamat berjumpa kembali Mitra Pirsawan channel MC Rock Yitno. Pada kesempatan kali ini saya akan bacakan artikel yang dimuat di sindonews.com karya SM Said Hermanto yang berjudul Siasat Gajah Mada Menaklukkan Kebo Iwa Pate Kerajaan Bali yang ditakuti Majapahit. Mohon izin. Kerajaan Bali adalah salah satu daerah di Nusantara yang sulit ditundukkan kerajaan Majapahit di bawah kepemimpinan Patih Gajah Mada. Secara turun-temurun, kerajaan di Bali ini diperintah oleh raja-raja keturunan dinasti Warma Dewa. Kerajaan Bali pada tahun 1337 Masehi dikenal dengan sebutan Kerajaan Bali Aga, dengan pusat pemerintahan kerajaan ini konon terletak di Bedahulu. Karena itu, Kerajaan Bali Aga seringkali disebut Kerajaan Bedahulu atau Bedulu. Penguasa terakhir Kerajaan Bali Aga bernama Sri Ratnabumi Banten. Sang raja inilah yang menentang ekspansi kerajaan Majapahit yang dipimpin Gajah Mada. Kerajaan Bali sulit ditaklukkan bala tentara Majapahit karena kemampuan bala tentaranya yang mumpuni ditambah Patih Kebo Iwa dan panglima perang yang sakti membuat kerajaan ini sulit ditaklukkan. Patih Iwa ini tinggal di belah batu. Konon kesaktiannya menggetarkan nyali Mahapatih Gajah Mada, di mana Gajah Mada takut berhadap langsung dengan Kebo Iwa. Patih Gajah Mada memang merasakan ada kesulitan besar yang menghantui dirinya dan belum dirasakan sebelumnya. Tak seperti biasanya, walaupun Gajah Mada sering berhadapan dengan musuh lebih besar dan lebih kuat dan memiliki peralatan perang serba lengkap, tetapi menghadapi kerajaan Bali Aga, ada rasa takut dan ragu-ragu menyelinap pada diri Patih Gajah Mada. Tetapi sumpah palapa Gajah Mada yang akan mempersatukan Nusantara harus terlaksana. Karena itu, Gajah Mada dan punggawa kerajaan Majapahit mengatur siasat untuk membunuh Kebo Iwa agar bisa menguasai kerajaan Bali Aga. Konon suatu hari
semua pembesar kerajaan Majapahit melakukan rapat membicarakan kerajaan Bali Aga yang tidak mau tunduk. Padahal secara hierarki, kerajaan Bali Aga harusnya tunduk pada Majapahit lantaran kerajaan Majapahit sudah menaklukkan kerajaan Daha. Gajah Mada yang ikut dalam rapat tersebut sempat menyampaikan ungkapannya terkait kemasyhuran kerajaan Bali Aga. Melalui seorang pendeta istana atau pendeta Purohita yang bernama Dang Hyang Asmarananta, Gajah Mada juga membicarakan kesaktian Kebo Iwa, salah satu pentolan punggawa kerajaan Bali Aga. Menurut Gajah Mada, selama Kebo Iwa masih di Bali, Majapahit akan kesulitan menghadapi kerajaan Bali Aga secara terbuka. Dalam rapat tersebut diaturlah strategi sedemikian rupa untuk menaklukkan kerajaan Bali Aga. Raja Majapahit akhirnya memutuskan sebelum Gajah Mada melakukan penyerangan ke Bali, Kebo Iwa sebagai orang yang kuat dan sakti di Bali harus disingkirkan terlebih dahulu. Ratu Majapahit, Putri Tribuana Tunggadewi, lalu mengutus Gajah Mada ke Bali untuk membawa surat yang isinya seakan-akan Ratu Majapahit menginginkan persahabatan dengan Raja Bali Aga. Selain itu, kedatangan Gajah Mada ke Bali merupakan strategi untuk melihat dari dekat kekuatan prajurit kerajaan Bali Aga. Keberangkatan Gajah Mada ke Bali sengaja dibuat tidak terlihat mencolok. Dia hanya ditemani beberapa orang penting sehingga tidak menimbulkan kecurigaan. Gajah Mada bersama rombongan kecilnya berangkat menggunakan perahu layar, naik dari pelabuhan Pantai Bubat menyusuri pantai kerajaan Pejarakan. Terus ke pelabuhan Puranca sampai ke tepi pantai Jembrana. Dari sana, rombongan Gajah Mada melanjutkan perjalanan hingga tiba di pantai Gumici, lalu terus melalui jalan darat. Saat itu tersiarlah kabar bahwa ada serombongan penumpang perahu sedang berlabuh di pantai Gumici dekat belah batu kerajaan Bali Aga. Mendengar laporan itu, Ki Pasung Gerigis sebagai mangku bumi kerajaan Bali Aga yang tinggal di Tengkulak langsung mempersiapkan diri dan anak buahnya untuk bertempur. Tetapi saat bertemu Gajah Mada dan rombongannya, Gajah Mada malah mengaturkan sembah ampun kepadanya. Maafkan atas kedatangan hamba tanpa memberi kabar terlebih dahulu. Hamba adalah utusan kerajaan Majapahit bernama Patih Gajah Mada. Kedatangan hamba
atas kehendak Ratu Tribuana Tunggadewi untuk menyampaikan sepucuk surat kepada Raja Bali Aga, kata Gajah Mada. Mendengar penjelasan Patih Gajah Mada, Ki Pasungkrikis meyakini bahwa kedatangan Gajah Mada ke Bali tidak berniat buruk. Apalagi Gajah Mada tidak membawa perlengkapan perang sebagaimana layaknya angkatan perang. Ki Pasungkrikis menyambut tamunya dengan sopan pula. Apalagi Ki Pasungkrikis juga sering mendengar kemasyhuran nama Patih Gajah Mada di Majapahit. Baik Patih Mada atau Gajah Mada, kami antar menghadap Sri Baginda Raja, tetapi alangkah baiknya jika Patih Mada beserta rombongan beristirahat sejenak, kata Ki Pasungkrikis. Selanjutnya, kedua rombongan mengarah ke kediaman Kebu Iwa. Setelah mengantar rombongan Gajah Mada ke kediaman Kebu Iwa, Ki Pasungkrikis langsung menuju ke pusat kerajaan Bali Aga untuk memberitahukan perihal kedatangan Gajah Mada pada Raja Bali Aga. Singkat cerita, Ki Pasungkrikis melaporkan kedatangan Patih Gajah Mada sebagai utusan Ratu Majapahit kepada Raja Bali Aga. Mendengarkan penjelasan secara terperinci, maka Maharaja Sri Ratna Bumi Banten memerintahkan kepada Ki Pasungkrikis untuk mengantar tamunya ke pendahulu pusat pemerintahan kerajaan Bali Aga. Berangkatlah Ki Pasungkrikis untuk membawa utusan Raja Majapahit tersebut menghadap Sri Ratna Bumi Banten. Sesampainya di kerajaan Bali Aga, semua rombongan Patih Gajah Mada menunduk. Mereka berjalan membungkuk sebagai penghormatan kepada Raja Bali guna mengambil simpati sang raja. Melihat sikap sopan Gajah Mada, maka Raja Bali menghormatinya sehingga ia dipanggil untuk mendekat. Hai Patih Gajah Mada, kemarilah mendekat padaku. Berita apa yang kau bawa untukku? Ceritakanlah, jangan engkau merasa sungkan. Perintah Raja Bali Aga. Patih Mada pun mengaturkan sembah kepada Sri Baginda Raja Bali. Ampun paduka tuanku, hamba datang diutus oleh paduka tuanku putri Ratu Majapahit untuk menghadap tuanku raja, mempersembahkan sepucuk surat. Hamba mohon ampun jikalau hamba membuat kekeliruan dalam tata cara terhadap kehadapan Sri Baginda Raja Agung. Inilah surat beliau, mohon paduka raja menerimanya, kata Gajah Mada. Akhirnya raja pun menerima surat tersebut dan membaca isinya. Isi surat tersebut konon antara lain berbunyi: 1. Majapahit
memohon dengan sangat agar kerajaan Bali jangan menyerang kerajaan Majapahit. 2. Mohon hubungan yang dahulu diteruskan sebagai hubungan persaudaraan. 3. Mohon kesediaannya agar Kebo Iwa diperkenankan untuk pergi ke Jawa agar dinikahkan dengan seorang putri yang kecantikannya sudah terkenal di tanah Jawa. Surat itu seolah-olah bukti dari ketulusan hati Raja Majapahit untuk menjalin persahabatan dan persaudaraan antara kedua belah pihak agar terwujud ketenangan dan ketentraman yang didambakan. Melihat isi surat yang lembah lembut dan sangat sopan, apalagi ditandatangani Ratu Kerajaan Majapahit, maka tak ada prasangka buruk. Raja Bali Aga menerima semua permintaan dari Kerajaan Majapahit. Saat itu, semua bergembira mengetahui isi surat tersebut. Untuk menyatakan kegembiraan itu, Raja Bali Aga mengadakan pesta penyambutan sebagai penghormatan terhadap Gajah Mada dan rombongannya sebagai tamu penting kerajaan saat itu. Dalam kesempatan tersebut, Raja Bali Aga memerintahkan Kebo Iwa segera mempersiapkan segala sesuatunya agar pergi ke tanah Jawa menerima hadiah dari Kerajaan Majapahit. Keesokan harinya, berangkatlah Kebo Iwa menuju tanah Jawa bersama rombongan Patih Gajah Mada dengan perahu. Saat itu, Kebo Iwa berangkat dengan perahu pemberian Gajah Mada yang telah dipersiapkan sebelumnya. Perahu tersebut didesain khusus. Harapannya, di tengah samudera, perahu tersebut bocor dan tenggelam. Benar saja, akhirnya perahu yang ditumpangi Kebo Iwa bocor dan tenggelam di samudra. Tetapi saat itu Kebo Iwa meloncat dan berenang seperti ikan hiu hingga sampai ke Pulau Jawa. Saat melihat kejadian ini, Gajah Mada semakin khawatir sekaligus keguman akan kehebatan Kebo Iwa. Sesampainya di Pulau Jawa, Mahapatih Gajah Mada mengajak Kebo Iwa berhenti sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Gajah Mada terus memikirkan cara menyingkirkan Kebo Iwa, sebab jika harus bertarung melawan Kebo Iwa, Gajah Mada dan rombongannya merasa gentar. Maka timbul siasat baru Gajah Mada saat itu kepada Kebo Iwa. Gajah Mada berucap sesuai dengan tradisi tanah Jawa. Sebelum upacara perkawinan dilaksanakan, mempelai laki-laki harus membelikan emas kawin kepada mempelai wanita sesuai apa yang diminta oleh mempelai wanita. Masih menurut Gajah Mada, mempelai wanita ingin diberikan emas kawin sebuah sumur yang kelak dapat dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat Majapahit.
Memang, sampai di Jawa, Kebu Iwa dipertemukan dengan sang putri cantik. Sang putri pun memberikan syarat agar Kebu Iwa membuatkan dirinya sebuah sumur. Tanpa curiga, Kebu Iwa menyanggupi persyaratan tersebut. Maka mulailah dengan cekatan Kebu Iwa menggali sumur. Tapi ketika dirasa cukup dalam, tiba-tiba Gajah Mada memerintahkan pasukannya menimbun Kebu Iwa yang ketika itu masih berada di dasar sumur dengan batu dan tanah hingga Kebu Iwa terkubur. Tetapi lantaran kesaktiannya, ternyata Kebu Iwa tidak mati. Dia bahkan mampu keluar dari dasar sumur dengan keadaan segar bugar. Saat itulah Kebu Iwa amat marah dengan kelicikan Gajah Mada sehingga langsung mencari dan menyerang Patih Gajah Mada. Menurut petunjuk niskala Kebu Iwa, saat itu Kebu Iwa naik ke atas dari sumur mencari Gajah Mada hingga ke Gunung Wilis, tepatnya di dusun wisata Besuki, Desa Jugo, Kecamatan Mojo, Kediri, Jawa Timur. Sumur yang digali Kebu Iwa kini sudah dibangun tempat suci bernama Candi Kedaton. Pertempuran sangat seru dan berimbang antara Kebu Iwa dan Gajah Mada berlangsung lama sekali tanpa ada yang menang dan kalah. Dalam pertarungan itu, Kebu Iwa sempat menanyakan alasan seorang patih dari kerajaan yang besar berlaku licik dan tidak pantas dilakukan oleh seorang yang mengaku sebagai seorang negarawan. Patih Gajah Mada menjawab, kewajiban seorang kesatria untuk memperluas wilayah kerajaannya serta menyatukan Nusantara di bawah Panji Majapahit. Karena Patih Kebu Iwa merupakan batu sandungan, jadi wajib untuk disingkirkan, kata Gajah Mada. Berhubung rasa malu untuk kembali ke Bali, maka Kebu Iwa berkata, kewajibanmu mempersatukan Nusantara di bawah Majapahit tidak akan saya halangi, dan saya akan memberikan rahasia kematian saya, kata Kebu Iwa. Diam-diam Kebu Iwa mendukung rencana Gajah Mada yang akan mempersatukan Nusantara. Karena itu, dalam pertempuran yang sudah lama sekali tersebut, Kebu Iwa memberitahukan kelemahannya pada Gajah Mada. Namun Kebu Iwa juga sempat bersumpah, kematian saya terjadi jika saya dikubur dengan bubuk kapur. Tetapi karena Anda secara licik telah mampu dan menipu saya, maka kelak negeri Nusantara bentukan Anda akan diperintah dan dijajah oleh orang-orang berkulit putih, berhidung mancung, berambut pirang. Roh saya akan menyatu dengan orang-orang kulit putih tersebut hingga saya merasa puas,
kata Kebu Iwa. Gajah Mada yang mengetahui kelemahan Kebu Iwa ketika itu langsung menyerang. Di antar pasukan Majapahit ada yang menyiapkan bubuk kapur guna mengubur Kebu Iwa agar bisa mati. Benar saja, Kebu Iwa pun langsung meninggal. Sejak kematian Kebu Iwa, maka dimulailah penaklukan Kerajaan Bali Aga oleh Majapahit yang dipimpin oleh Gajah Mada beserta para Arya dari Majapahit seperti Aditya Warman dan yang lainnya. Dalam invasi tersebut, Raja Bali tewas terbunuh di dalam pertempuran dahsyat melawan Gajah Mada. Begitu pula putra mahkota yang masih kecil tewas di tangan Gajah Mada sehingga tidak ada pewaris tahta kerajaan Bali. Akan tetapi perlawanan rakyat Bali susah dihentikan karena semua rakyat Bali yang laki-laki mendaftar sebagai tentara untuk melawan Majapahit. Tentara Bali seperti mati satu persatu dan tumbuh 1000. Gajah Mada terus berpikir menghentikan perlawanan rakyat Bali. Diputuskanlah untuk menangkap pemimpin pasukan kerajaan Bali yang saat itu dipimpin oleh Ki Pasungkrikis agar perlawanan rakyat Bali dapat dihentikan. Maka Patih Gajah Mada kembali bersiasat meminta gencatan senjata. Majapahit lantas meminta berunding dengan Ki Pasungkrikis sebagai pemimpin. Dalam perundingan tersebutlah Ki Pasungkrikis ditangkap dan dijadikan sandera, kemudian dibawa ke Majapahit sehingga berhasil menguasai kerajaan Bali. Demikian pembacaan narasi tentang siasat Patih Gajah Mada dalam mengalahkan Patih Kebu Iwa dan Kerajaan Bali Aga. Semoga pembacaan narasi kali ini semakin menambah pundi-pundi pengetahuan kita tentang orang-orang yang berpengaruh dan telah berbuat untuk Nusantara.